pendengar setia, kembali lagi di Family. Podcast Entertainment. Perkenalkan, nama saya Rian Kurniawan dan rekan Saya Tias Aulia Pramesti. Hari ini kita akan membahas topik yang cukup berat, yaitu tentang dampak ekonomi dan psikologis dari pengangguran dalam keluarga. Betul sekali, Rian. Banyak keluarga di luar sana yang harus menghadapi kenyataan sulit ketika kepala keluarga, dalam hal ini suami, kehilangan pekerjaan. Dampaknya tidak hanya soal keuangan, tapi juga menyangkut kesehatan mental seluruh anggota keluarganya. Untuk memahami lebih dalam, hari ini kita sudah kedatangan sebuah keluarga yang bersedia berbagi cerita. Ada Pak Ari sebagai suami, Bu Cindy sebagai istri, dan anak mereka, Meli. Kita sudah tersambung dengan rekan keluarga Pak Ari. Halo Pak Ari dan keluarganya. Ya Pak, Bu, halo. Terima kasih sudah mengundang kami. Perkenalkan, saya Ari dan istri saya Cindy dan satu anak saya Meli. Saya izin berbagi cerita. Jujur, sejak di PHK 6 bulan lalu, kondisi ekonomi keluarga kami turun drastis. Dulu saya bisa menafkahi, sekarang untuk kebutuhan sehari-hari saja kami kesulitan. Perkenalkan, saya Cindy. Sebagai seorang istri, saya merasa terbebani. Saya harus mencari cara supaya saya agar bisa masak, supaya suami dan anak saya tetap bisa makan. Di lain sisi, saya juga sedih melihat suami saya jadi lebih sering murung dan merasa tidak berguna. Itu yang bikin suasana rumah menjadi tegang. Saya ikut prihatin, Bu. Secara ekonomi, kehilangan penghasilan utama jelas mengguncang. Apalagi biaya hidup semakin tinggi. Tapi bagaimana dengan sisi psikologis? Meli, sebagai anak, apa yang kamu rasakan, Nak? Kadang aku sedih, soalnya sering dengar bapak sama ibu ngobrol soal duit. Mau minta jajan juga takut karena tahu lagi susah. Jadi rasanya nggak bebas. Ini adalah sebuah gambaran nyata bagaimana masalah ekonomi langsung mempengaruhi kondisi psikologis anak. Tekanan finansial bisa menular menjadi tekanan emosional di rumah. Betul, penelitian juga menunjukkan pengangguran bisa membuat seseorang merasa kehilangan harga diri lalu memengaruhi hubungan suami istri. Bahkan anak ikut merasakan dampaknya. Ya, saya sering merasa gagal sebagai ayah dan suami. Tapi di sisi lain, saya juga berusaha bangkit, mencoba cari kerja serabutan, meskipun hasilnya belum cukup. Saya juga belajar menerima keadaan. Mulai sekarang, kami lebih sering bicara terbuka supaya tidak ada yang memendam perasaan satu sama lain. Itu langkah penting Pak Ari dan Bu Cindy. Komunikasi keluarga memang jadi kunci agar kondisi psikologis tetap terjaga. Selain itu, dukungan dari lingkungan juga sangat membantu. Banyak lembaga sosial atau komunitas yang bisa menjadi tempat mencari bantuan baik dalam hal ekonomi maupun konseling. Baiklah, dari obrolan ini kita bisa simpulkan bahwa pengangguran tidak hanya soal kehilangan pemasukan, tetapi juga menyentuh sisi mental keluarga. Diperlukan kekuatan, komunikasi, dan dukungan agar keluarga tetap bertahan. Rokok. Adit, bilang ibumu bayar dulu utang telurnya kemarin. Beli rokok bisa, tapi bayar telur 2 butir aja nggak bisa. Kalau belum bayar, nggak boleh belanja di sini. Iya Bu, nanti Adit sampaikan. Oh iya, katanya ibumu hamil lagi. Bener. Iya Bu, udah 5 bulan. Aduh, ngasih makan anak-anaknya aja gak iso. Gitu kok ya beranak pinak terus kayak kucing. Itu loh janinnya kasihan. Dari dalam perut sampai brojol bakal kekurangan gizi. Kamu jangan kayak bapakmu loh ya. Miskin gak apa-apa, tapi jangan goblok. Dahlah, kenapa aku jadi pusing mikirin nasib kalian? Ini Pak. Lama amat, dasem ini mulutku.
Kenapa kamu nangis? Cowok kok nangis? Tadi ditagih hutang sama Bu Wanda, Pak. Berani-beraninya dia marahin anak orang. Belum tahu dia aku siapa. Bu, kenapa sih kita harus hidup miskin? Adit malu. Setiap ke warung selalu ditagih hutang sama Bu Wanda. Adit juga capek, harus selalu jagain adik-adik. Adit juga mau bisa beli mainan kayak teman-teman Adit. Maafin ibu ya nak, maafin ibu. Ya Allah, apakah salah jika hamba memiliki banyak anak? Semoga kisah hari ini bisa membuka mata kita semua dan memberikan semangat bagi keluarga yang sedang berjuang. Terima kasih untuk Pak Ari, Bu Cindi, dan Meli yang sudah berbagi cerita. Sampai jumpa di episode berikutnya.